Komunikasi efektif adalah pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin hubungan yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Komunikasi efektif bertujuan untuk memudahkan orang lain dalam memahami pesan yang disampaikan oleh seseorang pemberi pesan, atau disebut dengan komunikator. Selain itu, komunikasi efektif juga bertujuan untuk informasi yang disampaikan tersebut dapat menimbulkan feedback dari orang yang menerima pesan atau disebut dengan komunikan. Dalam komunikasi efektif, diperlukan menggunakan bahasa yang baik dan jelas, sehingga komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat dipahami satu sama lain antara komunikator dan komunikator. Kasus komunikasi efektif, contohnya adalah komunikasi yang dilakukan oleh mahasiswa penanggung jawab mata kuliah dengan dosen mata kuliah yang bersangkutan. Komunikasi tersebut dilakukan via WhatsApp chat dengan topik pergantian jam kuliah. Dosen menyarankan agar kuliah dilakukan pada tanggal 13 April 2020 pukul 9 pagi secara online. Namun, mahasiswa tersebut menyarankan agar kuliah dilaksanakan setelah pukul 11 siang dikarenakan jadwal pada jam tersebut telah diisi. Dosen menyetujui kesepakatan tersebut, sehingga antara dosen mata kuliah yang bersangkutan dengan mahasiswa penanggung jawab tersebut terjadi kesepakatan. Kasus komunikasi tidak efektif, contohnya adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang mahasiswa, yakni mahasiswa A dan mahasiswa B, di mana komunikasi ini berlangsung melalui pesan WhatsApp. Kedua mahasiswa tersebut melakukan tugas kelompok secara bersamaan. Mahasiswa A menyarankan agar tugas tersebut dibagi pembagiannya, namun mahasiswa B tidak kunjung menjawab pesan tersebut. Sehingga mahasiswa A berinisiatif untuk mengerjakan sebagian tugas saja, lalu menyerahkan ke mahasiswa B. Namun, pada saat mahasiswa B menerima tugas tersebut, mahasiswa B tidak mengerti apa yang harus ia kerjakan, sehingga terjadinya kesalahpahaman pada saat mengerjakan tugas tersebut. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang dapat menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit umpan balik yang sesuai dari pesan tersebut. Secara garis besar, terdapat 4 jenis hambatan, yaitu hambatan fisik, hambatan personal, hambatan budaya, dan hambatan lingkungan. Kasus 1. Jenis hambatan personal akibat sikap. Di suatu perusahaan, terdapat atasan dan bawahan, di mana atasan meminta pertolongan kepada bawahannya untuk membelikan makan siang. Namun, dikarenakan sang atasan memiliki sikap yang tegas dan memiliki nada suara yang tinggi, sehingga bawahan tersebut merasa bahwa ia sedang dibentak atau dimarahi, padahal hal tersebut merupakan sikap dari seorang atasan tersebut, sehingga terjadi hambatan diantaranya. Kasus 2. Hambatan personal akibat emosi. Di suatu perkumpulan mahasiswa yang sedang berdiskusi, datanglah mahasiswa baru yang bergabung dalam diskusi tersebut. Mahasiswa lainnya menanyakan mengapa temannya tersebut baru datang. Lalu temannya menjawab, namun dikarenakan ia sedang menghadapi masalah dan emosinya memuncak, ia menjawab dengan nada yang tinggi dan ketus, sehingga terjadi kesalahpahaman di antara kedua mahasiswa tersebut. Dalam memilih pelamar, perusahaan tentu saja membutuhkan pelamar dengan kepribadian unggul. Kepribadian unggul tersebut sangat dibutuhkan dalam dunia pekerjaan. Kepribadian tersebut seperti memiliki visi yang jelas. Biasanya, pekerja yang memiliki visi yang jelas mampu menyusun strategi dan punya sikap yang jelas, lalu terorganisir. Yang dimaksud adalah memiliki tanggung jawab besar dan tidak main-main terhadap rencana yang telah dibuatnya. Serba bisa atau multitasker, bersedia keluar dari perannya dan melakukan peran lain demi memajukan perusahaan. Kemudian yaitu berani mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Lalu
Disiplin dan bekerja keras. Disiplin dan bekerja keras merupakan modal besar bagi pekerja untuk membangun perusahaan. Kepribadian unggul yang sudah saya miliki, yakni disiplin dan bekerja keras. Hal tersebut diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam dunia perkuliahan, di mana dalam mengerjakan tugas, di dalam mengerjakan deadline, maupun dalam membagi waktu antara perkuliahan dan kegiatan organisasi lainnya. Yang belum saya miliki yaitu berani mengambil keputusan. Cara mengatasinya yaitu dengan mempertimbangkan keputusan tersebut dan memikirkan dampak ke depannya, serta meminta pendapat dari orang lain tentang keputusan tersebut.